nggak sih kamu berpikir, kenapa orang-orang yang sering kita anggap bodoh atau nggak pintar, kok kelihatannya malah banyak yang lebih sukses? Misalnya, kita kenal temen yang nilai sekolahnya biasa-biasa saja, tapi setelah lulus langsung buka usaha online yang meledak, sementara teman yang jenius malah ragu melangkah. Apakah pintar itu selalu jadi kunci sukses? Atau ada faktor lain yang bikin orang bodoh tadi maju? Cerita-cerita nyata seperti ini sudah sering kita dengar. Nah, dalam video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia kenapa orang-orang bodoh ternyata kerap kali sukses, mulai dari mindset, kebiasaan, hingga strategi mereka. Yuk simak sampai habis, siapa tahu ada pelajaran berharga buat kita. Pertama-tama, mari kita bedakan dulu dua tipe ini. Biasanya, orang pintar cenderung memikirkan segala sesuatu secara detail. Tiap langkah dipertimbangkan berkali-kali, analisa risiko, cari data sana-sini. Sedangkan, orang yang kita sebut bodoh cenderung simple. Kalau ada ide, langsung dieksekusi. Penelitian ahli neurologi menunjukkan bahwa orang pintar lebih cenderung menganalisa secara berlebihan dan kurang mengambil tindakan. Itu artinya, kadang mereka malah terjebak dalam pikiran sendiri hingga ragu melangkah. Bayangkan situasi. Dua orang punya mimpi sama, misalnya mau buka kafe. Yang pintar bikin rencana detail berbulan-bulan, cari modal, desain, semuanya. Sedangkan yang bodoh mungkin langsung sewa tempat, cat tembok sendiri, beli mesin kopi, dan buka. Siapa yang cepat dapat pelajaran? Yang bodoh, karena dia sudah langsung action. Idenya seperti ini, punya strategi jitu di atas kertas, saja nggak cukup kalau nggak dijalankan. Seperti kata penulis, kamu bisa punya semua kecerdasan di dunia, tapi itu nggak berarti apa-apa jika tidak ditindaklanjuti. Aku pribadi lebih pilih jadi bodoh yang ngambil kesempatan daripada jenius yang cuma diam merancang. Jadi, bedanya sederhana. Orang pintar suka berpikir panjang, takut salah. Orang bodoh cenderung langsung coba meski beresiko. Mereka mungkin sering gagal duluan, tapi cepat belajar dari situ. Bagaikan dua mobil balap, satu mobil sport mahal yang selalu dipanasi tapi nggak keluar trek, dan satu mobil tua yang butut tapi ngebut di sirkuit. Siapa yang bakal sampai garis finish lebih dulu? Orang bodoh ini punya keuntungan, ia cepat bergerak, dan dari tiap langkahnya dia kumpulkan pengalaman. Nah, poin kedua yang membuat orang bodoh sukses adalah keberanian mengambil risiko. Orang pintar kadang segan melangkah karena takut gagal. Tapi orang bodoh justru berani melompat dulu. Pikir belakangan. Memang terdengar gila, tapi banyak kesuksesan lahir dari orang yang nekat ambil resiko. Profesor Harvard Arthur Brooks bahkan mengibaratkan hidup seperti startup. Kita harus berani mengambil dan mengelola risiko dengan tepat untuk membangun kehidupan yang optimal. Misalnya, Jeff Bezos saat mendirikan Amazon dulu meninggalkan pekerjaan di Wall Street. Atau Elon Musk yang rela bolak-balik mengambil utang demi rintis Tesla dan SpaceX. Mereka tahu ada kemungkinan gagal besar, tapi kenapa tidak? Jika menunggu sempurna, momen itu takkan datang. Analogi gampangnya, lebih baik loncat ke kolam penuh hiu dan belajar berenang, daripada terus berdiri di tepian pantai. Tentu ambil risiko bukan berarti sembarang nekat tanpa hitung-hitungan. Artikel Liputan 6 menyebut, kalau risiko yang diambil harus diperhitungkan matang. Artinya, seperti startup yang melakukan riset pasar dulu, kita juga boleh pintar-pintar menilai untung ruginya. Misalnya, buka usaha memang berisiko rugi, tapi jika modal dipersiapkan, target pasar diteliti, imbalannya bisa besar. Yang penting mentalnya, tahan grogi, keluar dari zona nyaman. Banyak orang bodoh berhasil karena sejak awal mereka siap kotor tangan. Coba berbagai hal, kenapa tidak? Toh kalau gagal, ya sudah, belajar lagi, dan mencoba ide baru. Intinya, keberanian risikolah yang bikin bedanya. Seperti menyeberang jembatan gantung berlubang. Orang pintar mungkin mikir seabad, sedangkan orang bodoh
langsung capai seberang dengan cara mencari pegangan apapun di sekitar, walau nyaris terjatuh berkali-kali. Dengan bersikap risk taker ini, mereka berpeluang meraih untung yang lebih besar, sesuatu yang orang aman, tidak risk taker, mungkin tidak akan pernah temui. Selain nyali, kerja keras dan konsistensi adalah kunci berikutnya. Seringkali orang pintar mengandalkan bakat saja, berpikir, "Oh, saya pintar, pasti cepat dapat hasil." Padahal, sukses jangka panjang butuh perjuangan. Orang yang sering disebut bodoh malah punya semangat pantang menyerah. Jatuh bangun rutinnya, berjuang sedikit demi sedikit sampai tujuan tercapai. Ambil contoh Michael Jordan, meski dia atlet top, dia bilang kalau dia gagal 9.000 lemparan dan kehilangan game berulang kali sebelum jadi juara. Atau Thomas Edison yang meledakkan ribuan kabel sebelum bohlam berhasil. Cerita-cerita kayak gini umum. Kerja keras dan kegigihan mengalahkan bakat kalau bakat tak diasah. Ada teori grit dari Angela Duckworth, mengatakan kalau yang membedakan orang sukses bukan IQ tinggi, tetapi kerja keras dan tekad panjang. Orang bodoh pun sering tahu bahwa hanya dengan kerja keras mereka bisa berlari lebih kencang dari yang lain. Di dunia nyata, kita bisa lihat banyak pengusaha rumahan yang kerja 16 jam sehari, percaya apa yang mereka lakukan akan membuahkan hasil. Misalnya, pedagang sayur keliling yang tiap hari bangun subuh, menyisir jalanan Jakarta agar sayurnya laku habis. Atau atlet jalanan yang tiap hari latihan di tengah hujan pun tidak pernah absen. Akhirnya, jadi juara nasional. Prinsipnya, lagi, latih, ulang setiap hari. Jika orang pintar cenderung berhenti ketika sedikit kesulitan, orang bodoh ini malah makin semangat. Ah, gagal sekali nggak apa-apa, lain kali coba lagi dengan cara beda. Konsistensi inilah yang akhirnya menapak keberhasilan nyata. Sebagai analogi, punya bakat seperti punya alat musik mahal, tapi kalau tidak pernah dipakai belajar main, alat itu hanya duduk manis di pojok rumah. Sedangkan orang kerja keras itu bagai tukang yang rajin merawat. Terus praktek bermusik walau alatnya sederhana, lama-lama bisa bernyanyi merdu. Makanya, banyak kisah orang biasa yang jadi bos besar gara-gara kesungguhan sehari-hari. Bukan kebetulan doang. Kerja keras, ketekunan, dan tidak mudah menyerah adalah ciri yang paling mencolok. Pelajaran selanjutnya, orang bodoh umumnya tidak takut dikritik atau diketawain saat gagal. Mereka nggak peduli omongan orang. Orang pintar kadang malu kalau proyeknya gagal atau idenya terlihat konyol. Sebaliknya, yang bodoh lebih santai. Kalau gagal, mereka tertawa sendiri dan mencoba lagi. IDX Channel bahkan mencatat, banyak orang dengan IQ rendah cenderung punya rasa percaya diri tinggi dan tidak peduli apa kata orang. Sementara orang pintar sering terbebani keraguan diri karena takut dinilai salah. Contoh nyata, Colonel Sanders, pendiri KFC. Sebelum sukses, dia pernah ditolak makan di lebih dari 1.000 restoran. Bayangkan, ia diolok-olok sama chef sana-sini karena resepnya baru. Tapi ia malah menyulap cerita itu menjadi bahan tertawa, kemudian keliling restoran, lagi membawa ayam gorengnya. Hasilnya, KFC menjadi franchise internasional. Ia tidak minder atau takut reputasi rusak karena ditolak. Jadi, daripada takut dibilang bodoh mencoba sesuatu baru, ia memilih bertindak. Sikap ini tidak takut aib, mendatangkan keberanian. Bayangkan jika kita melihat anak kecil belajar sepeda, pasti jatuh berulang-ulang, tapi ia bangkit saja terus. Begitulah orang bodoh dewasa. Jika kita terlalu takut sama omongan orang, kita bisa terjebak pada zona nyaman. Ah, nanti ketawain gimana kalau gagal? Padahal, orang lain nyaris tidak peduli. Padahal, kegagalan sendiri hanya ketawa di depan kita, bukan selamanya. Sebagai analogi, saat berdiri di atas panggung dan melontarkan ide gila, takut ditertawakan seperti cemas akting ketika mikrofon merekam, tapi jika ide itu sukses, orang akan tepuk tangan. Jadi, tidak takut ketahuan salah, justru membebaskan mereka untuk berinovasi tanpa ragu.
Poin penting berikutnya, fleksibel dan cepat belajar. Orang yang disebut bodoh biasanya nggak gengsi mengakui kalau belum tahu dan mau belajar dari mana saja. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Misalnya, saat tahu strategi A gagal, mereka cepat mencari strategi B atau belok ke hal lain yang lebih mungkin berhasil. Banyak sekali kisah wirausaha menengah yang awalnya tanpa pengetahuan bisnis, tapi karena rajin belajar dari internet, mentor, atau bahkan lewat trial error, akhirnya sukses. Fleksibilitas ini seperti memiliki otak spons yang menyerap hal baru. Analoginya, kalau orang pintar kadang takut keluar dari jurus keahliannya, orang bodoh lebih suka menjadi jack of all trades. Belajar banyak hal tanpa takut jadi ahli super dalam satu hal. Contoh sederhananya, seorang pedagang kaki lima yang hanya lulusan SD. Bila menghadapi pandemi, ia langsung belajar jualan online lewat TikTok, ikut kelas digital marketing gratis, sehingga tokonya mendadak ramai. Ia tidak malu karena sadar, untuk bertahan ia harus cepat belajar. Tak hanya soal ilmu, kesediaan menerima kritik juga tinggi. Begitu ada kesalahan atau malu, mereka cepat bilang, "Oh iya nih salah ya," lalu langsung cari tahu solusinya. Kemauan belajar semacam ini membuat mereka cepat berkembang. Jika diibaratkan komputer, orang bodoh adalah prosesor yang selalu update firmware-nya, sementara yang pintar kadang mati-mati di versi lama karena merasa sudah cukup. Sifat rendah hati untuk selalu belajar dari pengalaman orang lain dan pengalaman sendiri mendorong kemajuan mereka lebih jauh. Jadi, kesimpulannya, sukses itu bukan cuma masalah IQ atau gelar keren semata. Orang-orang yang kita sebut bodoh sebenarnya punya beberapa keunggulan yang membuat mereka cepat maju. Mereka bergerak dulu, baru berpikir, berani ambil risiko, tekun dan pantang menyerah, tidak takut dikritik, dan fleksibel belajar dari segala hal. Semua itu bisa kita contoh dan pelajari. Bukan berarti orang pintar tidak bisa sukses. Tentu bisa. Hanya saja gaya pendekatan mereka mungkin berbeda. Yang penting, kita semua bisa gabungkan kekuatan action, keberanian, kerja keras, dan mental baja untuk meraih tujuan kita. Kalau kamu suka dengan topik begini, tulis komentar di bawah ya. Menurut kamu, ciri mana yang paling penting? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua bisa belajar jadi sedikit bodoh. Dalam artian positif, berani mencoba dan terus bertumbuh.